Pak Dian duluan nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ibu Kader gimana naik ke lantai 8, takut nggak Bu? Aman ya Bu, liftnya ya, Alhamdulillah. Baik, karena banyak kegiatan saya tidak berpanjang kalam. Insya Allah ini saya berikan secara cepat, nanti kita lebih utama adalah prakteknya. Hanya umum saja, apa itu jus probiotik? Slide, oke. Ini ya, jus probiotik adalah minuman kesehatan yang dibuat bisa dari sayuran atau buah-buahan. Namun hari ini kita akan membuatnya adalah dari buah-buahan ya. Jadi ini adalah nanti kita fermentasi selama seminggu. Slide. Nah, jus probiotik itu nanti adalah minuman hasil fermentasi dari sari buah. Nah ini ibu-ibu ya, ini yang sudah contohnya langsung saja. Ada ini contoh yang dari pace dan nanas, dan ini yang akan kita bikin nanti dari macam-macam buah yang akan kita praktekkan nanti. Slide. Nah ini adalah manfaat dari jus probiotik. Karena jus probiotiknya ini kita akan buat dari pepaya, jambu kristal, kemudian jeruk, ada mangga, ada buah naga, pisang, dan juga nanas ya. Ini pertama adalah menjaga pencernaan. Yang saya rasakan adalah pencernaannya itu lebih ringan Bu. Kita biasa membawa perut ya, berat ya. Mungkin udah banyak ini bertahun-tahun kita ada di dalam perut, makanan, sisa makanan dan sebagainya. Yang saya rasakan adalah setiap pagi saya minum kalau mau berangkat kerja, habis sholat subuh saya tidak lupa, selalu saya taruh di meja makan itu, saya minum 1/4 sampai setengah gelas. Kalau saya misalnya aduh kayaknya badan mulai gemuk, makanan lebih banyak nih, saya minum setengah gelas. Tapi kalau saya makan enggak terlalu banyak, saya minum 1/4 gelas ya. Satu, pencernaan kita akan lebih nyaman. Kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Saya setiap hari Tangerang Selatan ke Jatiwaringin naik kereta, naik ojek, naik mobil. Alhamdulillah Bu sehat, nggak pakai masker. Bukan saya nggak itu ya, tapi alhamdulillah saya kadang gini, saya coba ya, apakah imun saya meningkat? Apakah benar ini jus probiotik? Tapi saya alami sendiri, alhamdulillah. Kemudian membantu menjaga kesehatan usus ya. Usus kita saya sih merasa nyaman ya buat tubuh saya, terus membantu proses detoksifikasi. Nah banyak pasien-pasien yang beli atau klien saya yang beli jus probiotik yang dirasakan adalah pertama jangan kaget 3 hari pertama suka kencing. Atau 3 hari pertama yang BAB-nya nggak pernah BAB, BAB 2 kali, BAB 3 kali, BAB sehari bisa 2 kali sampai 3 kali, tapi nggak mencret. BAB-nya biasa, normal, lebih lembek, tapi bisa lebih yang tadinya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Ya. Kemudian sumber energi alami karena itu buah-buahannya nanti ada gulanya tapi gula dari buah ya, itu juga sumber energi, menjaga kesehatan kulit, lebih glowing Bu. Jadi ibu-ibu nanti kalau minum jus probiotik wajahnya lebih glowing. Umur saya 54 tahun, gak kelihatan kan 54? Ya, jadi yang saya rasakan memang saya biasa habis sholat subuh saya tempelin nih Bu. Kadang ini kalau lagi ada ini kadang ini. Jadi saya ambil setutup ini, saya taruh di muka saya. Pokoknya habis sholat subuh selesai, udah saya taruh gini, ya udah ke dapur ngapain gitu ya. Ya alhamdulillah wajahnya kerutan-kerutan berkurang. Ya, coba Ibu nanti praktekin aja. Tapi biasanya jangan kaget. Kalau ini, kalau yang ada jerawat karena dia memecah protein suka gatel. Hari 1, 2, 3 suka gatal ya, dihapus aja, diairin lagi kalau memang gatal. Ada beberapa yang mengeluh Bu kok gatal karena dia berjerawat, kemudian juga dia memecah protein, suka ada rasa gatal ya. Kemudian membantu menjaga kesehatan jantung. Ada pasien saya yang tadinya nyeri dada, chest pain, kemudian dada sesak napas berat, ternyata minum jus probiotik setelah 1 botol alhamdulillah napasnya lebih lega, jalannya tidak mudah capek. Kemudian membantu mengontrol gula darah. Ini saya kenapa jadi jualan ini, ibu saya tadinya gulanya 500,
Suruh dokter pakai apa suntik. Saya bilang, mak kan mau haji, nanti yang nyuntik di sono siapa? Iya kan Bu? Gak ada yang nyuntik, kalau di rumah bisa saya, adik saya ajarin. Anaknya kan 12 tapi adanya 9, banyak ya Bu. Nah itu kalau di sana siapa yang nyuntik? Akhirnya saya bilang pola makannya dirubah, obat dokternya tetap diminum, ini pendampingnya minum jus probiotik sebagai komplementer atau pendampingnya. Alhamdulillah beberapa bulan ini normal, 130, 140 selalu di bawah 200 ya. Jadi dia bisa menormalkan gula darah kita. Nah ini manfaat dari buah-buahan. Kalau kita tidak bikin jus probiotik, buah saja yang kita makan ya Bu. Ini buah-buahan aja yang kita makan sehari. Misalnya nanas, itu mengandung vitamin C tinggi. Kemudian membantu melancarkan pencernaan, memiliki rasa segar, di badan justru membantu mengurangi peradangan pada tubuh ya. Ibu, nanas ini adalah obat batuk alami Bu. Kalau misalnya mau nyuruh beli obat batuk, anak nggak ada, cucu nggak ada tukang nanas lewat atau deket rumah ada nanas, beli aja nanas. Itu membantu untuk batuk ya. Kemudian pepaya, kaya serat, membantu kesehatan usus, mengandung enzim peptide, juga membantu mencegah sembelit dan mengandung antioksidan yang tinggi. Nah kalau benar kata orang kita dulu, kalau nggak bisa BAB makan pepaya, ya nggak Nek? Bener kan? Ya ini yang membantu pencernaan kita. Jangan ini belum apa-apa udah minum apa ya? Dulkolak apa ya? Dimasukin ke belakang itu. Jadi upayakan makan buah-buahan dulu lah ya kita sebelum ke obat. Kemudian jambu kristal, kaya vitamin C, mengandung serat yang baik, membantu menjaga kesehatan kulit, memiliki rasa manis segar dan rendah bijinya. Sehingga mudah diolah. Nah ini ada jambu biji, jambu kristal, murah. Kita pakai buah-buahan yang murah dan gampang didapat. Kemudian jeruk lemon. Nah lemon sudah banyak ibu tahu ya. Lemon itu membantu detoksifikasi. Kemudian juga vitamin C-nya tinggi. Ditambah lagi membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan memberikan rasa segar pada pada badan kita. Ini lemon. Kemudian buah naga. Nah, buah naga itu mengandung antioksidan tinggi juga, membantu menjaga kesehatan pencernaan, kaya serat, vitamin, dan memberikan warna alami yang menarik pada jus probiotik. Nah, inilah pewarnanya hampir sama kan Bu? Tuh. Nah, jadi kita pewarnanya pakai ini. Dia juga memang bisa menurunkan hipertensi ya, bagus. Kemudian pisang, saya pilih pisang gepok. Ini yang dibeli pisang gepok kan? Soalnya mahasiswa yang nyiapkan. Mengandung probiotik alami, kemudian memberikan tekstur lembut, kaya kalium, juga membantu memberikan energi bagi tubuh ya. Untuk pelebaran pembuluh darah Bu, pembuluh darahnya yang sempit-sempit jadi lebar ya. Itu membantu pisang. Nah, ini SOP, nanti kita langsung praktekkan saja bagaimana cara membuat jus probiotik ya. Pengertiannya, tujuannya sudah jelas. Ini alat-alatnya ya. Ibu-ibu kalau di rumah harus ada pisau, ada sutil. Sutilnya ini nggak boleh yang dari stainless ya. Bapak ini boleh nggak? Boleh, harusnya kayu ya. Ini apa sih? Plastik ya, boleh. Kemudian ibu siapin timbangan. Kemudian talenan kayak meja belajar ya Bu. Mahasiswa ngasih talenan begini. Kata saya ini talenan apa meja belajar? Talenan model baru begini. Soalnya di rumah saya nggak begini. Kemudian, iya. Ini karena di sini kita pakai ini ya Bu. Kalau di rumah mah nggak apa-apa, yang penting bersih. Karena ini di sini kita usahakan dalam kondisi bersih. Kemudian ini alat-alatnya kita timbang nanti ya. Kemudian buah-buahannya nanti akan ada nanas, pisang, buah naga, buah mangga, jeruk, kemudian jambu sama pepaya. Sebetulnya kalau Pak Dian ini buah-buahannya dia tambahin. Kadang ada lobi-lobi, ada kueni ya Pak. Kemudian karena beliau orang Bogor dan di mana Pak? Gunung apa?
buah kemang, jadi beliau ditambah buah yang aneh-aneh. Kalau sebetulnya ini sudah diteliti sama mahasiswa saya. Mahasiswa saya tahun lalu meneliti tentang 6 buah ini. Ibunya diberikan, kemudian selama seminggu setiap hari diminumin 2 sampai 3 loki ini tensinya turun ya. Jadi itu. Kemudian lanjut. Nah, ada efek samping ya. Jangan kaget nih kalau makanya kalau minum jus probiotik nggak boleh langsung. Kemarin ada pasien saya, dia minumnya segelas, habis itu diare sampai 4 kali. Bu, kok saya berak-berak minumnya? Karena berlebihan. Kan saya udah bilang, Pak ini juga ada caranya 2-3 loki. Saya pengen langsung perut saya kurus kan. Apa-apa juga berproses ya. Jadi ini kan probiotik ini bakteri baik. Jadi jangan dikasih langsung banyak. Kalau langsung banyak dia akan bikin kembung. Jadi bikinlah sedikit-sedikit, minumnya 2 dulu tutup atau 3 tutup. Jadi jangan kaget nanti bisa juga ada kembung. Kedua dia ringan, lalu nyeri tidak nyaman pada lambung ya, begah. Ini di awal aja Bu, biasanya 2-3 hari pertama. Ada yang agak gatel, alergi ya. Kemudian ini peningkatan gula darah bila ditambah berlebihan. Kadang ibu ada yang menambahkan gula, jangan. Sebaiknya kalau mau ditambahkan adalah madu, jangan gula. Karena memang sengaja ini tidak manis, kadang ditambahkan gula. Tapi daripada minuman-minuman minuman kaleng atau minuman yang kita beli di Indomart, saya lebih nyaman ini. Ibu kalau ibu misalnya saya ke rumah ibu nyediain jus probiotik, nih terus ibu minuman yang bagus lah, saya akan ambilin ibu. Karena saya tahu manfaatnya. Ya, kemudian juga ini dapat fermentasi gagal atau terkontaminasi, terus fermentasi berhasil dan fermentasi gagal atau jadi intinya kebersihan harus dijaga, baik dalam pembuatannya atau nanti wadahnya, kemudian juga penempatannya, karena kalau tidak nanti bisa terkontaminasi dan bahaya buat tubuh kita. Lanjut, ya. Ini cara mengurangi efek sampingnya tadi, konsumsilah dari lembah kecil terlebih dahulu. Tadi kalau aman 1 tutup atau 2 tutupnya, misalnya pagi minum 2 tutup dulu. Oh ya udah aman, malam minum boleh maksimal 3 tutup. Jangan banyak-banyak Bu, maksimal 3 tutup saja ya. Karena ini istilahnya kan biangnya. Boleh minum langsung tapi tambahin air setengah gelas sampai 1 gelas, atau kalau saya minum setengah gelas itu tambahin air lagi setengah gelas jadi 1 gelas baru minum ya. Kemudian gunakan alat yang bersih, simpan jus probiotik di dalam kulkas. Kalau sudah dibuka sebaiknya taruh di dalam kulkas supaya dia tidur, supaya tidak dia berkembang terus. Kemudian hindari konsumsi berlebihan dan hentikan konsumsi jika muncul reaksi alergi atau gangguan pencernaan berat. Kalau diarenya sampai lebih dari 3-4 kali, stop dulu Bu. Misalnya gini, suster kok saya jadi beraknya 4 kali, stop dulu aja 1-2 hari, nanti minum lagi dari awal tapi dari yang kecil lagi, satu tutupnya ya. Lanjut, nah saya baca semalam di Google, ini adalah buah-buahan, 11 buah-buahan yang banyak mengandung pestisida tertinggi. Ini adalah makanan yang kita makan sehari-hari ya. Ada bayam, kale, stroberi, anggur ya, sampai apel dan blueberry. Ini ternyata pestisidanya juga tinggi. Ini dari CBC kalau nggak salah saya baca semalam. Saya cari buah-buahan apa ya. Makanya saya kalau di rumah Bapak Ibu, kalau saya menanak nasi, saya cuci dulu berasnya, kemudian saya taruh seloki ini, saya rendam 3-5 menit, kemudian saya cuci lagi, baru saya masak. Atau saya mau beli anggur nih sekilo, saya cuci, kemudian saya rendam dulu 1 tutup ini anggurnya, terus baru saya cuci lagi, saya makan. Karena apa? Biar pestisidanya itu kebuang ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan dari Ibu Dr. Siti Fatimah SKP MPD. Acara selanjutnya yaitu demonstrasi pembuatan jus probiotik oleh Bapak Dian Sofian SIP. Kepada Bapak Dian Sofian SIP kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bisa silaturahmi dan memberikan kontribusi berbagi pengalaman, bukan mengajarkan tapi berbagi pengalaman ya. Alhamdulillah dengan beliau ini, dengan Bu Dekan kita hampir 2 tahun dan banyak sekali banyak orang-orang yang selama ini terbantukan dengan jus probiotik. Sebenarnya yang namanya minuman probiotik ini itu banyak sekali. Ada kombucha itu dengan gula. Kombucha itu ada starternya namanya jamur Scooby. Kombucha itu yang dipakai oleh suhu atau dokter Korea dulu yang mengobati kaisar Jepang. Ada lagi yang namanya fruit enzyme. Fruit enzyme minimal 6 bulan. Itu pembuatannya pakai namanya raw honey atau madu yang masih mentah. Jadi banyak sekali. Kelebihannya ini adalah bahwa jus probiotik ini waktunya tidak terlalu lama, 3 sampai 7 hari. Kenapa 3 sampai 7 hari? Saya pakai yang 7 hari supaya yang terkandung di dalam sini adalah tidak hanya probiotiknya. Probiotik itu adalah bakteri. Contohnya yang paling umum adalah kita makan Yakult, ya, Lactobacillus, ya kan, jenisnya. Kalau bahasa ilmiah jangan terlalu sering ya Pak Agung ya, karena mungkin bapak kita masih belum ini. Cuman lihat kadar gulanya cukup tinggi 10%. Nah, kemudian ada lagi Bifidobacter. Jadi kelebihan bakteri ini adalah bisa tahan suhu tinggi, 100 derajat dia masih hidup. Itu kelebihannya. Kenapa ini yang harus diagungkan sekarang? Karena ini berpengaruh terhadap sekarang adalah kesehatan masyarakat kita. Kita makan ikan dari laut, ternyata banyak logam berat yang tercemar. Kita makan buah-buahan pestisida. Kita makan jenis berbagai macam minuman, itu ternyata sekarang bertebaran anak-anak yang sudah gagal ginjal, MAH, itu di mana-mana, tidak hanya di desa, di kampung, semua di kota sekarang sudah terjadi. Dan ini akibat adalah gaya hidup kita. Nah, salah satu solusinya ataupun ikhtiar kita untuk melawan ini semua yaitu adalah dengan apa yang kita lakukan, kita masak, yang tadi telah disampaikan oleh Bu Dekan, itu dengan merendam atau istilahnya kalau di dalam teknologi perbaikan lingkungan namanya bioremediasi. Bio itu hidup, remediasi itu pemulihan. Seperti kebocoran nuklir itu bisa pakai tanaman, terutama misalkan bunga matahari. Jadi itu pemulihan itu artinya dipotong-potong, ya. Jadi beberapa di kita pun termasuk bioremediasi pencernaan yang akibat konsumsi makanan kekinian banyak sekali. Sekarang tempe tahu memang baik, tetapi karena sekarang impor kita tidak tahu apakah sekarang tanaman yang kita impor ini apakah masih tanaman asli atau transgenik. Nah, ini yang jadi pertanyaan dan kita menjadi korban. Ternyata pencernaan kita yang kotor ini tidak ada probiotik karena salah satunya adalah makanan kita yang mengandung antibiotik yang sudah dipaparkan melalui proses peternakan yang sekarang disinyalir masuk ke ayam, boiler, masuk ke lele. Dan ini bisa membunuh yang namanya probiotik alami, sehingga tidak heran sekarang kita sekarang sudah nyata terdampaknya. Dan ini beberapa jurnal mempengaruhi daripada pikiran. Makanya anak-anak sekarang sering tawuran brutal, itu susah diatur. Salah satunya adalah tidak adanya probiotik alami yang ada di dalam tubuh, karena ini mempengaruhi yang namanya jaringan pikiran yang positif. Jadi kalau anak-anak sering makan yang sembarangan atau ke kita, itu emosinya cepat tinggi karena memang tidak ada probiotik yang alami. Itu bapak-bapak ya. Jadi makan sayuran bagus, tetapi prosesnya kita tidak tahu. Nah, makanya tadi sebelum kita potong-potong ini semua, saya rendam dengan jus probiotik ini selama 5 sampai 10 menit. Seperti itu ya. Baik, seperti itu pemaparan saya supaya dapat pemahaman dan ini bisa diberikan ke cucu, ke yang lainnya ya. Kita ya. Nah, yang kedua itu tuh bagannya BioWash Promic. Jadi ini buahnya bisa untuk kesehatan. Oke, nanti ada sisa ampas. Ampasnya itulah menjadi sumber untuk pupuk tanaman.
kemudian bisa di blender, masukkan ke dalam septic tank untuk pengurai. Oke. Kemudian kulitnya kemana? Nah, kulit ini dengan yang namanya, nah tadi terlewat, probiotik tidak akan terjadi selama 7 hari kalau tidak ada biang. Kita punya biangnya. Kawan saya di Promik, ya mungkin ya tadi Promik cukup tinggi harganya, mungkin kita sederhanakanlah harganya supaya lebih terjangkau, sehingga masyarakat di bawah bisa mampu membeli atau memilikinya. Nah ini kita ada biangnya. Tanpa ada biang kita butuh waktu lama, minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Pernah Ibu fruit enzyme atau classic enzyme itu luar biasa mahalnya dan lama. Tetapi dengan seperti ini, ibu-ibu kalau anak-anak panas bisa minumkan buat anak-anak dengan air hangat, bisa untuk kompres, atau misalkan ada luka bisa juga nanti untuk pengobatan luar ataupun untuk terapi, ya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Atau kemarin kejadian ada anak yang mau dioperasi usus buntu, dia nggak mau sama sekali, akhirnya ikhtiar kita dalam waktu 3 hari pembusukan di dalam ujungnya itu menjadi normal kembali. Karena apa? Probiotik ini mampu melawan bakteri patogen, ya. Baik. Nah, kulit yang tadi, nah tadi ada kulit kan? Kulit ini dengan biang ini akan menjadi namanya biowash. Biowash itu adalah dekompos yang luar biasa. Jadi ibu-ibu bisa menguraikan sampah organik sedetik menjadi media tanam tanpa bau. Itu kulitnya. Jadi tidak ada terbuang sama sekali. Kulitnya di 3 hari cukup dengan perbandingan. Nah, perbandingan pembuatannya itu semua sama, ya. Harus diingatkan semua sama. Mohon panitia bisa mengantarkan ininya air yang sudah diisi dengan wadah. Diingat catatnya, pembuatan jus probiotik atau biowash perbandingannya adalah, nah harus diingat 1:5:25 atau 200 mili biang 1 banding. Nah ini 1 bagian ini, kemudian 5 bagian ini campuran, 5 bagian, 25 bagiannya air ya. Air ini tadi sudah diukur berapa mili ini air? Apa? Ini setengahnya, tolong ditambahkan lagi jadi 3/4-nya air. Jadi airnya itu adalah 25 bagian, oke? Jadi kalau 200 mili, ini 200 mili biang dicampurkan ke sini, oke? Yang ukurannya 25 bagian, nanti campuran ini dicampurkan, ditimbang, itu 5 bagian. Paham ya? Itu akan menjadi proses fermentasi selama 7 hari. Dan proses ini namanya antara anaerob dan aerob, artinya tidak terlalu kedap atau rapat sekali. Ya, karena bakterinya bisa hidup antara tanpa oksigen dan oksigen. Jadi campurannya seperti itu. Nah, kualitas probiotik ternyata mempengaruhi itu oleh jenis buah. Ini pace luar biasa nih, cuman mengkudu itu luar biasa sama sekali. Banyak orang yang memang kaget dengan khasiat ini, cuman tidak sembarangan. Mengkudu sangat rakus terhadap unsur hara yang di bawah dan di atas. Jadi kalau di kebun-kebun dekat sampah itu bahaya, malah dia memakan logam berat dan polutan-polutan. Makanya diambil saya dari pegunungan Pangandaran, mengkudunya, ya. Jadi tidak sembarangan karena mengkudunya harus benar-benar, alamnya harus benar-benar tidak tercemar. Karena kalau Pak RW sekarang ngambil mengkudunya di timbal yang banyak sampah, justru akhirnya tercemar dengan logam berat. Dan untuk laki-laki ini ternyata mampu meningkatkan vitalitas. Jadi Pak RW bisa usia 60 bisa menjadi 25 tahun, vitalitasnya meningkat. Karena ini mempengaruhi peredaran darah. Jadi nanti Pak RW bisa jago ya kan? Dan ibu-ibu yang mainnya tidak teratur, ini mempengaruhi juga sistem pencernaan, sistem kewanitaan, ya. Ada beberapa seperti ini. Ini bukan obat, Bu. Ini konsumsi baik untuk terapi berbagai macam tipe manusia atau tipe kita. Tidak semua yang sama. Nanti ada fase yang namanya healing crisis. Nah, tadi kelewat ya.
Yang tadi seperti kita sering kentut, BAB atau agak kelayangan itu namanya healing crisis, fase penyembuhan, bukan efek negatif. Ada fase penyembuhan. Jadi ibu jangan kaget. Sebagian ada yang tiap 3 menit kentut terus, kentut. Nah itu memang fase detox. Namanya proses healing crisis, ya, proses penyembuhan. Ada seperti itu. Baik, seperti itu kita kembali lagi. Sekarang kita ke praktek. Ibu-ibu dan mahasiswa tolong dibantu. Kita bikin 10 grup ya. Nanti semuanya kita bikin sama-sama supaya nanti bisa ditularkan ke anak cucu. Mudah-mudahan ketika kita ada masalah kesehatan dan keluarga, kita bisa solusikan dengan membuat seperti ini. Oke? Seperti itu. Ya, jadi langkah pertama adalah ini air sekitar berapa? Sekitar 4 liter ya. 4 liter. Berarti 4 liter kalau buahnya harusnya 1:5:25. Berarti 200 mili biang, oke. 5 atau 1 kilogram campuran buah, 5 liter air. Oke, sekarang airnya ini sekitar 4 liter ya. Air 4 liter. Kalau 4 liter jadi berapa? Jadi 200 milinya itu jadi berkurang sedikit, nah sekitar 170 mili. Oke, biang minuman probiotik. Kemudian kalau ininya buah-buahnya sekitar berapa? 0,8 kilo. Jadi dicampur aja, campur, ukur 0,8 kilo, masukkan ya. Jadi langkah pertama ini dituangkan, diukur, dituangkan. Jadi sekitar segini nih, seperempat ini. Airnya seperempat, masukkan, aduk dengan tambah logam atau spatula plastik, diaduk, kemudian kita ukur ini semua 0,8 kg, masukkan ke sini 0,8 sampai 0,9 gram, nggak apa-apa, toleransi sedikit ya. Campurkan di kilo, langsung diaduk, kemudian dimasukkan ke dalam wadah ini. Pakai sarung tangan plastik ya. Jadi 10 orang kita bagi, nanti diambil. Kita sama-sama kita belajar ya. Bagi mereka yang mau coba yang mau coba rasanya, saya udah buka. Ada ketua panitia ada minum ini enggak, cup plastik yang buat minum. Ada tadi yang tadi ya. Siapa yang mau coba silahkan. Nanti itu rasanya asamnya bukan karena buah, tetapi karena asam organik, artinya bakteri probiotik ya. Ini bukan satu, lebih dari 7, makanya disebutnya konsorsium bakteri probiotik. Ini warna merahnya, jangan heran, ini akan memudar karena bakteri kalau sudah nyaman, udah penuh, biasanya akan mengalami yang namanya dorman. Dorman itu tidur sesaat. Biasanya ketika suhu rendah masuk kulkas, walaupun rasanya hambar, dia tetap bermanfaat. Namanya sedang dorman. Jadi bukan expire ya, istilahnya dorman. Dan warnanya akan berubah. Karena pigmen-pigmen yang ada di buah-buahan itu dipengaruhi oleh jumlah bakteri probiotik. Jadi bisa semakin lama semakin bening. Begitu. Ada pertanyaan? Kita sambil berjalan. Ya Bu. Itu airnya apa harus air mineral atau bagaimana? Atau air sumur biasa apa? Nah, untuk airnya adalah kalau ini adalah air layak minum. Air layak minum. Air biasa, air isi ulang, air aqua atau apa, air layak minum. Maksudnya bebas ya, dari ya, merek apapun apapun boleh. Iya, apapun. Yang penting air layak minum. Tetapi kalau biowash untuk pengurai, air apa saja tanpa dimasak apa-apa untuk pengurai. Ya. Jadi kulitnya bisa untuk menjadi biowash, untuk dekomposer sampah-sampah organik. Oke. Sudah? Oke. Ada lagi? Ya. Silakan. Tolong dituangkan 2 ini minumannya. Oh iya. Enggak, ya yang lain ada boleh Bu, di yang ini praktek. Airnya ada gak? Masih ada gak? Iya, silakan. Ada pertanyaan? Ya Bu, silakan. Itu Pak kan Tolong dituangkan ini ya. Probiotik itu kan asam sekali. Ya. Bagaimana kalau dikonsumsi orang penderita asam lambungnya sudah akut? Ya. Terima kasih. Baik. Justru di beberapa kasus itu asam lambung yang sedang tinggi ini memang ada 2 tipe. Ada yang sudah
napasnya sudah tinggi. Kemudian ada yang memang kadang-kadang kambuh aslamnya. Nah, ketika sedang kambuh, asam lambung sedang tinggi, sebaiknya jangan dulu konsumsi, ya. Kenapa? Karena dia asam lambung bisa membunuh probiotik. Ketika dia reda, baru minum, ya. Dan campurannya pun dengan air hangat, ya, dengan air hangat, dengan murni. Ketika asam lambungnya reda, dia akan memperbaiki pencernaan. Tetapi ketika asam lambung tinggi, itu sebaiknya si probiotik ini akan mati. Karena probiotik akan mati ketika asam lambung tinggi. Yang kedua adalah banyak antibiotik di dalam makanan, terutama ayam boiler ataupun lele, ya. Itu yang sebagian ke Direktur PJS, kenapa lele bisa membuat banyak penyakit ginjal, karena probiotiknya alaminya sudah tidak ada dan ini bisa merusak ke ginjal. Itu seperti itu, ya. Baik. Iya gabungan. Paling banyak nanas, Ayo sekarang coba bikin yang 10 kelompok, diambil satu-satu, ya. Bikin satu kelompok satu-satu. Airnya sebagian dituang ke sini, supaya ini. Silakan. Iya, silakan. Namanya sudah disebutkan 10 kelompok. Izin Ibu, saya sebutkan namanya ya untuk kelompok 1. Ibu Atih ada, Ibu Atih, Ibu Kartika, Ibu dan Atih ketuanya Ibu mana? Kasiati. Sini, ambil satu. Biar ini. Ibu yang ketua. Ibu Atih, Ibu Kartika sama Ibu Kasiati untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, Ibu Mariatin, Ibu Utari dan Ibu Maesaro. Setiap kelompok ambil satu, ya. Masing-masing kelompok ibunya boleh maju, Bu. Ya. Ambil satu untuk biangnya. Kelompok 2 Ibu Mariatin, Ibu Utari, Ibu Maesaro. Kelompok 3 Ibu Lia Agustina, Ibu Duhayati Aziza. Nanti Ibu pengambilannya Suhana. pakai sarung tangan, ya. Ini perwakilan kelompok ambil satu-satu, ya. Ya. Ayo. Kelompok 2. Biangnya. Kelompok 2 tadi Ibu Mariatin, Ibu Utari sama Ibu Maesaro. Kelompok 3 Ibu Lia Agustina, Ibu Duhayati Aziza, Ibu Suhana. Boleh sesuai dengan kelompoknya ya, Bu. Kelompok 4 Ibu Tumiroh, Ibu Heni dan Ya, Ibu kelompok ini ambil satu Nurjana. ketuanya. Kelompok Ambil satu. 5 Nanti Ibu untuk Ridliawati, Ya. Ibu Ridiawati, Ibu Nanti Miswati untuk pembuatan. Ruziana, Ini Ibu kelompok Rina. Ya, satu kelompok. Kelompok Satu. 5, Nanti kita pembuatan. kelompok 6 Ibu Tati, Ibu Dewi Fonita, Ibu Dwi. Kelompok 7 Bapak Heri Mukti, Ibu Panca dan Dr. Agung beserta Ibu Fitri. Kelompok 8 Ibu Jumaroh, Ibu Robiah, Ibu Herianti, Bapak Cupu, Bapak Mimin. Kelompok 9 Ibu Leli, Ibu Perawati, Ibu Sriwidianti, Ibu Surmayatun, Ibu Supriyatin. Kelompok 10 Bapak Turyanto, Bapak Indra, Ibu Sri Lestari, Ibu Ati Mariati, Ibu Widya dan Ibu Haryati. Yang sudah disebutkan di kemana dulu, Pak? Suruh mengambil biangnya satu-satu. Masing-masing ketua ambil biangnya ya, Bu, di sebelah sini. Kemudian nanti Biangnya dulu diambil satu. Biangnya. masing-masing tadi ketua. Iya, Ketua ini satu. kelompok 1 Ibu Ati untuk ambil biang. Ketua kelompok 2 ambil Ibu di sini Mariatin. Ibu Mariatin untuk ambil biangnya. Kelompok 3 Ibu. Biangnya satu dulu. Satu dulu. Ya, satu. Untuk ukurannya sekitar seperempat dari botol, ya. Dibuka, ditutup lagi pelan-pelan. Satu aja, Pak, yang dibuka. Enggak, ini nanti buat pengukurannya. Ya, pengukuran. Oh, Ya. Ya, masing-masing nanti tutup lagi, nanti kan bisa digunakan untuk berikutnya, ya. Jadi setelah dibuka, kasih seperempat atau hampir setengah, itu nanti ditutup kembali, ya, ditutup lagi biangnya untuk penggunaan berikutnya. Ya. Ayo Ibu kelompok 2 ke sini ya. Kelompok 3 di mana? Bapak kelompok 3 di mana, Pak? Mau nyobain apa ya yang ini nih? Yang udah belum nyobain nih? Nah. Udah.
Ya nanti menyebar ya. Setelah ngambil itu nanti ngukur itu sekitar berarti 0,8 kilogram. Ya. Ya, 2 kilo Untuk berarti kelompok sekitar 1, bagian mana kelompok 1? Udah berkumpul. 400, jadi 3/4-nya Bu. 3/4-nya. Kelompok 3, Tiga ibu-ibu perempatnya. yang kelompok 3, para kakak kelompok 3 boleh berkumpul di sini. Boleh di mana dia tempatnya? Kelompok 3 duduk dulu. Ambil biangnya. Cuma 2 ya? Kemudian pengukurannya Kelompok 3 boleh di berat. sebelah sana. Biangnya 1 ambil. Ya. Untuk sebelah kiri saya untuk yang kelompok 4, kakak-kakak Ya. dan ibu-ibu kelompok 4. Ibu Tumiro, Ibu Heni, Ibu Nurjana, Ibu Ari Nurhayati, Nur Salsabila, Retno, Hilwa, Alfian, Sri Mariati. Udah berkumpul? Kelompok 4 kemana? Ada lagi kelompok 4? Awas pelan-pelan. Udah berkumpul semua? Saya ulangi, Ibu Tumiro, Ibu Neni, Ibu Nurjana, Ibu Ari Nurhayati, Nur Salsabila, Retno, Hilwa, Alfian, Sri Mariati. Udah berkumpul? Mau coba, Pak. Nah, kita coba nih. Ini Kelompok asam. Kelompok 4 di mana? Ah, nanti silakan. Baik, sebentar ya Bu. Ya, siap. Ya, keempat. Di sebelah kiri kali ya? Sebelah kanan. Ini biang ambil satu-satu. Ambil satu-satu ketua Pak kelompok. Agus, kelompok Kelompok yang ini udah ambil biang, udah. ini aja. Dia pakai sarung tangan ya. Kelompok 4 boleh ke sebelah kiri saya ya Bu. Ini ya. Ada ambil adukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak-kakak kelompok 5, Ibu Ridiwati, Miss Wati, Rina Mulyani, Amelia Andriani, Salwa, Azari, Fajar, Isah. Boleh tunjuk tangan? Oh ya? Ini berapa kelompok nih? 2 kelompok. Ya udah, boleh ke sebelah kiri saya lagi. 2 kelompok nih. Azari ini sini. Ya. Ya ini biangnya nih. Tuangin. Ibu dan kakak-kakak kelompok 6, Ibu Tati, Dewi Fonita, Ibu Dwi, Dalva, Bella, Zakiatunisa, Ariana. Udah berkumpul ya? Boleh ke sebelah sana Nanti lagi ya? biangnya setelah dipakai ditutup kembali ya, karena itu bisa digunakan ya. Sayang. Nanti Jadi kalau mau ya, dituangnya hanya sekitar seperempat dari biang. Volume yang paling pas ya, gitu. nanti kalau yang mau mulai pakai biang lapor Langsung. dulu ke sini ya. Coba Kalau ya. buahnya udah dituang semuanya. Tambah lagi silakan. Jangan dibuka dulu. Ya, pertama dituangkan langsung diaduk. Pakai atau ini ya. Udah dituang, mana biangnya? Oh ya. Ya sudah, yang ini yang ini. Apa ya? Yang di sana. Oh iya. Oh iya. Ini udah. Ayo Bu, kelompok 6. Ukurannya untuk ukuran. Abang Wisnu. Rasanya apa? Asam. Pak, nah ini mau nyoba silakan Pak. Vitalitasnya. Setelah dituangkan biang, kemudian ambil buah-buahannya, diukur sekitar 0,8 kg, 0,8. Ya. Sudah semua. Udah semua. Tuangkan biangnya ke dalam air sekitar seperempat dari botol. Ayo, kemudian dituangkan. Sudah? Belum? Timbangan yang dikasihnya berapa Pak buahnya? Dengan air segini? 0,8 nih kebanyakan ya? Kebanyakan 0,8. 0,8 ini ini kan ada berat netralnya udah ditera. Sudah ditera belum? Ininya kan ada mempengaruhi ini. Oh iya, ditera. Coba ditera ini dulu, ditera bentar. Nah, ada yang kosong nggak yang ini? Enggak, berat yang diteranya mana?
Ada nggak? Ini buat berdua Pak, kelompok 1 2. Iya, tetapi harus ini berat ininya harus mempengaruhi. Makanya sebelum kosong ditera dulu. Oh, ditera dulu. Berapa? Belum ya? 0,4 apa? 400 gram. Ya 0,4, tinggal dikurangin aja nanti ya. Berarti ini untuk air berapa? 5 liter. Air 5 liter berarti 1 kilo. Ini ditera berapa? Ini berapa? Ini airnya berapa? Enggak. Segini kebanyakan. Ya sedikit. 0,8 kilo. Campurannya 0,8 kilo. Ini kebanyakan, ini sekitar 1 kilo lebih. Kebanyakan. 0,8 dikurangi aja 0,8. Ya 0,8. Karena berat teraan bisa sekilo nih, bisa 200 gram nih, ya. Cek. Ya. Ya sekitar ini, ya. Kelompok Airnya 1 dan 2 0,8. di sebelah kiri saya. Hah? Dikurangin, tuangin aja tuh. Tuangin dulu aja. Pakai ini, tuangin. Jadi berat campuran buahnya adalah 0,8 kilogram. Masih belum pada dapat. Ya, 0,8 kilogram. Ini meja kelompok 78 ya. Ya, 0,8 coba. Bang, ini ya. Sekilo ininya agak dipengaruhi nih. Jadi 0,9 lah. Ya, tuh. Udah? Untuk kelompok 7, Bapak Heri Mukti, Ibu Ya. Purwanti, Ibu Panca, Dr. Agung, Ibu Fitri, Ibu Ari, Danang, Faisal, Najwa Aulia, Dwi Saputra, Siti Nurholifah. Mejanya ada di belakang sini ya. Sudah berkumpul? Berapa nih? Kelompok 7 yang baru saya sebutkan, saya ulangi lagi. Terus, ya udah cukup. Bapak Heri Sudah. Mukti, Nah, Ibu oke. Purwanti, Ini sebentar. Ibu Sekarang ada Panca, berapa ininya Dr. ditera? Agung, Campuran. Ibu Fitri. 0,8 Kelompok 7, Pak, di atau sebelah sini ya, 0,9? Pak. Berapa nih? Tambah Untuk- lagi, terus. Nanas yang paling banyak, nanas. Pendampingnya boleh tolong didampingi di sebelah sini Pak, maaf. Kelompok 78, kelompok 7, kelompok 7. Dikasih dulu biang belum Kelompok tadi? 7 Bapak Heri Dikasih Mukti, biang Ibu sudah? Purwanti, Sudah. Ibu Panca, Dr. Agung, Ibu Ini jangan Fitri, taruh di bawah Ari, nih buat Danang, tutup. Faisal, Najwa Aulia, Ini jangan Dwi taruh di Saputra, bawah buat Siti tutup, Nurholifah. bersih. Ah, Boleh oke. di sini, sebelah sini kelompok 7 sebelah kiri saya. Kelompok 8 Ibu Jamaroh, Ibu Yama, Ibu Robiah, Ibu Haryanti, Ibu Cupu, Ibu 0,8, Sumaryatun, Ibu prepare Mimin, 0,9. Rosmalia, Hani, buah Risma, campuran. Nisa Azizah, Miftahul Jannah. Boleh ke sini, ada di sebelah sini berkumpulnya. Ya. Ada di sebelah, di belakang saya sini boleh berkumpulnya. 0,8, 0,9. Ya. Iya. Kalau diperbanyak nanasnya aja, diperbanyak agak nanasnya. Ya, perbanyak. Bu Kalau Mariatun. nggak warna merah tidak apa-apa. Yang penting ada buah-buahan nanasnya. Ya. Situ, Bu. Iya, kasih air. Airnya tadi mana air yang ininya kosong? Kasih air aja segini. Ya. Jangan terlalu penuh. Ya. Yaudah, nggak apa-apa ya. Untuk kelompok 9, Ibu Leli Husna, Ibu Perawati, Ibu Sri Widiati, Ibu Sumaryatun. Udah 2 kali ya. Ibu Supriyatin, Ibu Putri Widya, Ibu Mamluah, Ibu Triulana, Ibu Sofia Nur F. Boleh di panggung. Ayo boleh di panggung, ayo. Kelompok 10 Ibu atas nama Turyanto, Indra Irwana, Sri Lestari, Ati Mariati, Widya Ernawati, Hayati, Akila, Tiatri Ini udah diukur Amanda, berapa? Fazrah, Siti Holifah, Ristianti. Iya, Boleh oke, juga di masuk. panggung. Sini. Cari tutupnya. Cari tutupnya. Semua ya, semuanya. Udah dikasih biang? Udah, oke. Tinggal tutup, dikasih label, ya. Kasih label. Tutupnya tuh di sana, kasih tutup. Siti Holifah. Iya. Kelompok Asinan. 10 di panggung, Kak. Iya. Airnya 4 liter. 4 liter sekitar 0,8 kilo. Seminggu ditutup dulu, nanti jangan banyak ngomong, nanti mencrot ke sini. Jadi hasilnya cacing dulu. Ditutup. Ya, ayo silahkan tutup. Gampang kan? Nanti hasilnya lihat ini. Yang nggak kebagian buah naga nggak apa-apa. Yang penting nanti kita lihat hasilnya. Tutup. Iya.
satu aja sih sebenarnya nggak apa-apa ya, karena kan emang cuma buat ya demonstrasi. Kalau yang udah mau jadi pengen sehat, udah tuh udah jadi. Dijual ke Bu Dekan, ya kan? Silakan kalau yang mau udah jadi. Beli biang ya. Beli biang. Setengah liter 500 ml itu 80.000. Hasilnya menjadi sekitar 12 liter setengah. Untuk kakak-kakak pendampingnya mohon bantu didampingi ya ibu-ibunya dari alat-alat dan buah-buahannya. Ayo biangnya udah dikasih biang, ukuran buahnya udah 0,8 kg atau 0,9 prepare-nya. Buah-buah campuran ya. Terus yang udah direndam nggak boleh, karena harus direndam dulu. Tadi kan udah direndam. Ada 3 menit 4 menit lah. Direndam dulu karena itu banyakkan pestisidanya ya. Harus rendam dulu pakai ini nih. Ya. Pakai air ya, tak pakai ini. Nah, rendam pakai ini jus probiotik. Kelompok 5 Salwa, Azari, Fajar, Isa. Sudah. Dikasih air. Udah. Kebanyakan. Salwa, Azari, Sudah. Fajar Agusti, Isahwanti. Kelompok 5 Kak. Kelompok 5. Di sebelah sini kelompok 5. Kelompok 5 tar dulu. Kelompok 5 di mana? Tar dulu Kak. Salwa. Sudah semua? Hah? Salwa. Mana perbandingan? Yang mana sudah? Yang mana yang ujung? Di situ ya. Coba lihat ya, coba lihat. Ya. Sudah dikasih biang udah. Ini berapa tadi ukurannya? 800 gram. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini bagi 2. Ini 800 gram. 106 ini udah kasih biang. Bagi 2 ya ke sini. Ini sebagian ke sini. Ya, pakai itu. Ini satu-satu ke sini. Ya, satu-satu lemon. Ya, bagi 2. Udah bagi 2. Gitu. Ya kan? Bagi 2. Panitia mana nih panitia nih? Air minum. Udah tutupnya udah, ada tutupnya ambil. Anggotanya yang lain tutupnya sudah. Ada tutup ambil 2. Kemudian kasih label. Kasih air. Kan ini murni. Berapa? 80. Nanti tapi dia jadi 13 liter. Iya. Ini setengah liter, Bu. Setengah liter ini jadi 13 liter hasilnya nanti gitu. Iya. Ya. 200. Ya. Biangnya. Airnya 5 liter. Buahnya 1 kilo gitu. Ya. Iya dulu. Lansia dulu. Asam. Iya. Aslinya kalau di online itu ini sekitar 180.000. Ini yang aslinya Promik gitu. Yang tadi udah dibuka mana ya Bu? Ada nggak ya sisanya?
Ini enggak ini. Habis ya? Nah, itu aja. Bukan 2 ya Pak? Iya. Untuk buahnya ada di mana lagi? Masih ada yang sisa nggak buah? Nah, ini yang udah dibuka. Gampang nih. Buahnya masih ada lagi nggak? Hah? Untuk kelompok 9-10 ya? Buahnya boleh. Bukan. Kelompok 9-10 belum dapat buah ya teman-teman. Makanya ini dulu harus bikin, makanya bisa dendam, ya kan? Oh boleh, boleh. Udah. Potong-potong lagi. Kalau biang yang lebih dari 1 cukup, apanya? Iya, cuman boros aja, sama aja hasilnya. Saya 2 gitu bisa juga? Ya, bisa. Gimana kok semalam udah minum kan? Enak Kak? Untuk ibu-ibu dan kakak-kakak pendamping, jangan lupa untuk sampah-sampahnya dikumpulkan di trash bag yang sudah disediakan ya. Healing krisis. Kiri nih. Setiap ujung ada trash bagnya ya Bapak Ibu, dari kiri dan kanan semua boleh diisi dengan sampah kelompok masing-masing. Terima kasih. Labelnya di sini dong satu, kalau ditutupnya dibuka kan labelnya nggak tahu. Oh iya, tadi Mickey Mouse di mana Mickey Mouse? Takutnya ini tutupnya diganti, ditukar orang. Oh iya. Ini lagi disiapin untuk kelompok 9-10 masih disiapkan sebentar, mohon maaf ya kakak-kakak. Dipotong aja. Sini yang leman. Dilihatin kalau kerja potong lagi. Dari gitu nggak apa-apa deh. Tadi kan belajar potong dikit, makanya belajar. Untuk waktu pembuatan jus probiotik sudah selesai ya ibu-ibu. Yang sudah selesai boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk ibu-ibu dan kakak-kakak pendamping yang sudah selesai boleh kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Bagi yang belum selesai boleh dilanjutkan dulu, mengingat waktu yang terus berjalan.
Teknik pengukuran tekanan darah oleh Pak Agus Taufik Eskep. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, berarti semuanya alhamdulillah masih. Iya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dekan Pikes UIA, Ibu Dr. Siti Fatimah, pada Ibu dosen, Ibu Nur Hayati, Ibu Dini, Ibu Seni, Bapak Idris, kemudian Bapak RW, terima kasih kehadirannya, Bapak RT, perwakilan dari Puskesmas Pondok Gede dan Puskesmas Jati Makmur, serta ibu-ibu kader yang hebat luar biasa, terima kasih dari RW 2 dan RW 19. Baik, terkait pengukuran tekanan darah ini, ibu-ibu kader wajib dan harus serta mampu melakukan teknik bagaimana cara mengukur tekanan darah di posyandunya atau posbindunya, karena ini sangat penting sekali sebagai basic ibu-ibu dalam menghadapi warga di RW masing-masing. Jadi tekanan darah itu apa sih? Jadi tekanan darah itu menurut WHO adalah kekuatan darah yang mendorong dinding pembuluh darah arteri saat dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh berdasarkan standar WHO. Jadi dalam jantung kita itu ada arteri dan vena. Nah, arteri ini yang memompa, jadi jantung kita itu berdetak, berdenyut, ada saatnya kontraksi dan relaksasi, kontraksi. Jadi kita akan next, nanti ada patokan yang atas dan bawah itu disebut apa? Batas atas itu namanya sistol, sedangkan bawah diastol. Nah, ini contoh ada tensi itu ada yang manual dan digital. Nah, itu contoh 120 dan 80. Mana yang sistol? Ya, yang atas 120. Mana yang diastol? Alhamdulillah ibu-ibu kader ini luar biasa. Next. Ya, bagaimana sih cara membacanya? Nah, cara membacanya ini kita harus tahu. Angka atas yang tadi itu namanya sistol, yaitu tekanan saat jantung sedang memompa darah keluar. Jadi kalau dipasang manset, nanti akan ada suara pertama itu. Set. Nanti kita praktek ya. Nah, yang diastol yang angka bawah itu saat jantung beristirahat, yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi sistol dan diastol ini yang perlu kita tahu. Oh, batas atas dan batas bawah. Next. Nah, kenali nilai tensi yang perlu diwaspadai. Dikatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu seperti apa sih? Gejalanya sering kita lihat atau sering kita rasakan, contohnya sakit di kepala belakang. Kadang-kadang ibu-ibu tiba-tiba lagi duduk atau lagi habis beraktivitas, ininya berat, tungkuknya bisa dibedakan, kemudian wajah memerah, kadang-kadang disertai mimisan atau hidungnya berdarah dan terasa sangat lelah sekali. Nah, itu tanda hipertensi. Sedangkan hipotensi atau darah rendah. Kalau hiper darah tinggi, kalau hipo ke bawah darah rendah. Pinter ibu. Ditandai itu pusingnya sama. Yang hiper juga pusing, yang hipo juga lebih pusing. Ya, apalagi belum gajian pusing itu ya Bu ya. Ya. Bingung, gelisah, wajahnya pucat, bibir kebiruan serta tangan kaki terasa dingin. Itu hipo yang membedakannya. Kalau pusingnya di hiper ada, di hipo juga ada. Tapi kalau yang hiper biasanya berat sekali. Tadi bisa menyebabkan apa sih kalau didiemin? Menyebabkan serangan jantung, stroke, itu udah pasti nomor 1 ya dari hipertensi ini. Next. Nah, batas normalnya yang perlu kita ketahui bahwa menurut WHO tadi 120 sampai per 80 itu masih dikategorikan normal. Ini menurut American Heart Association dalam jurnal dikatakan normal itu kurang dari 120. Kadang-kadang ibu berpikir, saya tensinya 109, saya kadang 108, itu masih normal kok ya. Kurang dari 80, bawahnya masih 70, itu masih normal. Dikatakan tinggi 130, 120 sampai 129,
kurang dari 80. Kemudian masuk ke prehipertensi, hipertensi stadium 1, 130 sampai 140 kurang, atau 80 sampai 90 itu bawahnya. Kemudian kalau dikatakan krisis, udah benar-benar hipertensi lebih dari 180, itu mah udah harus diwaspadai Bu, udah harus segera minum obat, kadang di bawah lidah, kemudian harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk kita mendeteksi, oh saya ternyata hipertensinya derajat 1, harus apa? Ya seperti kemarin penyuluhan kita, pola hidup, ya. Jadi kemudian garam-garaman dikurangin, diet rendah garam. Jika sudah didiagnosa sama dokter, hipertensi itu wajib diobatin, minumnya. Ada mereknya yang kemarin tahu merek-mereknya, udah ya? Amlodipin, betul. Apalagi? Captopril, betul. Ibu-ibu udah pada pinter, alhamdulillah. Next. Nah, persiapannya apa aja untuk tensi itu? Pertama tensimeter. Kakak Hilwa. Ya, tensimeter boleh dilihatin contohnya ya, ibu-ibu itu seperti biasa udah pada punya, ya itu tensimeter elektrik, yang manualnya ada ya di yang warna hijau, nanti kita praktek ya. Kemudian stetoskop, Kahilwa stetoskop mana contohnya? Ya ibu-ibu itu yang warna hijau namanya stetoskop ya, ya itu untuk yang tensi manual. Next. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tindakan pengukuran tensi itu apa? Jangan pasang pada lengan yang sedang diinfus atau habis operasi. Boleh bilang ke perawatnya kalau lagi dirawat ada infusnya kok di tensi. Nah itu khawatir resiko apa tadi? Infusnya jadi macet, kemudian darah tiba-tiba nyembur, itu bisa ya. Kemudian pasien wajib duduk berbaring santai selama 5-30 menit sebelum diukur. Ibu-ibu habis dari pasar, bu cepet diukur tensinya, bilang aja sebentar saya 5 menit istirahat dulu, karena begitu habis aktivitas tuh biasanya naik tinggi. Kemudian jangan mengobrol, kalau lagi di tensi sama di puskesmas, di rumah sakit atau di posyandu diajakin ngobrol kemana-mana arisan, ini tensinya sambil dipijit-pijit gitu, nanti hasilnya nggak akurat, tiba-tiba kok saya tinggi gitu. Iya, jadi istirahat dulu ya. Next. Ya, jadi belajar ada, nanti kita belajar. Nah, posisi-posisi, kalau posisi tidur ternyata seperti itu. Ya, posisi duduk, irama sirkandian tubuh. Jadi tidak seperti begini ya. Misalkan begini, ibunya begini. Jadi posisi nyaman, posisi jantung juga sesuai dengan anatomi. Jadi jangan ibunya kepalanya miring atau apa gitu ya sambil diobrolin, nggak bisa. Posisi kaki juga jangan begini, maaf ya, jangan seperti ini. Jadi tetap seperti ini. Ya, next, Dek. Ya, langkahnya apa? Cuci tangan. Kahilwa, cuci tangannya itu ya. Jadi sebelum itu nanti petugas puskesmas atau posyandu kalau ada namanya swab alkohol itu, alkohol hand rub tuh dipijit, yang kemarin cuci tangan ya diajarin. Kemudian cari denyut nadi, nanti tangannya dicari denyut nadinya di daerah brachialis. Di sini ada denyutan. Nah, pasang di atasnya 2 jari di atas denyutan tadi. Jangan masang infus, jangan masang tensimeter di sini. Ada juga sih yang sekarang itu yang lebih kecil di sini ditaruhnya, kayaknya itu kurang lebih akurat. Carilah tensimeter yang sesuai rekomendasi yang seperti Mbak Hilwah tunjukkan tadi. Karena apa? Mansetnya harus dipasang di pergelangan brachialis atas di sini ya. Itu lebih akurat, apalagi dipasangnya di tangan sebelah mana? Bagusnya? Jantung di mana jantung? Jantung di kiri, tangannya berarti lebih bagus dan akurat sebelah kiri ya. Tapi kalau di tangan kirinya seperti tadi ada apa di infus atau habis operasi ya mau nggak mau di kanan. Next. Ya itu seperti itu ya, posisi kakinya seperti itu, kemudian mansetnya juga dicontohkan di atas pergelangan tangan yang kiri ya. Next. Iya, ada pantun katanya dari Mbah Hilwah tuh. Bunga mekar di perempatan, harum baunya menenangkan hati.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum dan selamat. Selamat apa, Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, terima Terima kasih kepada Saudara Agus Taufik atas materi yang disampaikan. Acara ada pertanyaan. Siap. Mbak Hilwa siap-siap tanya di depan. Bapak itu kalau lagi tensi ya, gimana itu posisinya tensi itu di atas misalkan 120, yang di bawah lebih tinggi daripada yang di atas, itu kenapa? Bisa 140 di bawahnya, di atas 120. Ya, Ibu kalau tensi itu rata-rata nilainya itu nggak ada 8, gimana? Atasnya 90 Sistolnya per 120, jarang. Oh mungkin itu mansetnya salah masang, kemudian alatnya tidak dikalibrasi, karena patokan menurut WHO dan AHA, atasnya itu akan selalu lebih tinggi karena dia kontraksi jantung. Kalau yang bawah itu relaksasi ya. Jadi kalau nilainya 90 per 120 itu mah pecahan matematika ya, tidak ada. Semangat Bu. Ya. Udah. Oh udah Ibu. Baik. Oke, ada lagi Ibu yang mau bertanya sudah? Oh ada Bapak. Ini mohon maaf ya, bagaimana kalau untuk yang tidak mempunyai kedua tangan? Di mana cara tensinya? Iya, pinter sekali Ibu, bagus. Bagus pertanyaannya, gimana Iya. Pak kalau nggak ada tangannya? Caranya di mana? Ya, Mbak Hilwa di mana Mbak Hilwa? Kalau nggak punya tangan, dua-duanya nggak punya tangan. Di kaki Bu, asal ada denyut nadi, dicari di area dekat denyut nadi. Jangan di pergelangan ditempelnya. Maaf ya, karena kaki kan lebih besar, mansetnya nggak muat, jadi kita area sini di atasnya, punten ya, bukan di telapak kaki, ya. Ya, Ibu ya. bagus banget pertanyaannya Bu, itu dapat langsung di record di Muri ya. Ya. Baik, ada lagi sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya Saudara Agus Taufik. Selanjutnya kita langsung demonstrasi teknik pengukuran tekanan darah untuk para kader yang dipandu oleh Saudari Siska Lestari Eskep dan rekan-rekan. Kepada Saudari Siska dipersilahkan untuk membentuk kader-kader untuk pelatihan tensi. Di sini kami punya 20 alat tensi. Ayo kita bagi sebelah sini Mbak Depi, Mbak Hilwah, di sebelah sini Mbak Siska dan kawan-kawan sebelah sana. Ibu-ibu, ayo kita belajar tensi. Untuk yang manual kita sebelah sana dulu ya sama Bu Siska, yang manual. Yang sebelah sini elektrik dulu, ibu-ibu, punten. Ini pentomnya dibuang aja. Ya, sebelah sini ada Bu, 3 kelompok di sini, di sebelah sini 1. Ibu Di yang sebelah kiri ada tensi manual ya Pak Agus. Iya betul, tensi manual di situ Tensi dulu. manual di sini ya Ibu-ibu. Yuk belajar tensi manual sebagian. Iya, Ini sini, teh. Bu. Ini teh. Oh Ibu mau Elektrik sebelah sini. Kakak ini minta tolong 1 kelompok lagi di sini, ambil alatnya. Ya. Bu duduk Bu. Ibu duduk Ibu. Ini kader dari RW berapa Bu? Jati Makmur RW 19. Masya Allah Bu, luar biasa. Yuk. Kakak-kakak tolong jadi fasilitator sebentar kakak-kakak. Ayo dibantu ibu-ibunya. Ibu tetap di sini Bu, duduk. Ya. Kakak mana? Oh di situ aja. Oh ibu punten atuh di sana katanya. Ya. Lanjut. Iya, tensinya banyak. Sini sebagian di sini. Iya, saya bilang tadi. Yuk. Kakak, punten Mbak Rahma, tensinya banyak katanya. Ada berapa lagi yang nganggur? Punten. Sini. Itu tuh deket Bang Aji tuh. Nih Kak.